Shalom Bapak Saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini saudaraku sampai di akhir bulan November ini, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita masuk dalam hadirat-Nya, berhiaskan kekudusan. Angkat hatimu, angkat suaramu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari angkat tanganmu, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadap keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari angkat lebih dalam lagi pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, haleluya, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari angkat tanganmu, haleluya. Yesus, amin. Ku sembah Kau, sujud di hadap keinginan dalam hidup hanya untuk, haleluya, hanya untuk menyembah Yesus, haleluya. Yesus, ku sembah
jemaat Tuhan, angkat puji ini. Sembah, sujud, sujud. Mari sujud di hadapannya. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, angkat pujian ini. Yesus, Yesus, ku sembah. Amin. Sujud di hadap keinginan dalam hidupku. Untuk menyembah Yesus. Mari angkat tanganmu.
merasakan kasih-Nya tetap ada di tempat ini. Dengan sikap hati kita yang menyembah kepada Tuhan akan membuat kita tetap tinggal dalam hadirat-Nya. Keinginan kami, kerinduan kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, Yesus, panggil Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadap keinginan dalam hidup hanya untuk panggil Dia. Ku sembah Kau, sujud di hadap keinginan, amin, haleluya, dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh, lebih sungguh lagi, panggil Dia, Yesus, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadap keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan keinginan kami, kerinduan kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami semua yang ada di tempat ini, yang beribadah Tuhan pagi hari di tempat ini, bahkan yang ada di rumah juga Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Orang-orang yang memuliakan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami minta kehadiran-Mu turun Tuhan di tempat ini Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana Engkau ditinggikan, di mana Engkau dimuliakan. Mujizat-Mu dan hadirat-Mu turun Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini semua kami Tuhan yang berbeban berat akan dilepaskan, yang susah akan dihibur, bahkan yang sakit akan disembuhkan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Dan Tuhan sebentar kami akan bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Bebaskan roh kami, hati kami, pikiran kami. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan padamu lewat setiap puji-pujian kami, lewat sorak-sorak kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh Tuhan ibadah kami pagi hari dalam tangan pengasihan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Di dalam nama
nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara siap memuji Tuhan? Mari lihat kanan kiri saudara, katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari terimalah sukacita dari Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya taklukkan badai yang bergelora.
Yesus. Haleluya. Yang adalah sumber dari sukacita. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan dengan sikap hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Dan sambil kita tak merasakan kehadirannya yang luar biasa di tempat ini. Kalau kita sampai saat ini ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena pertolongan Tuhan. Karena Yesus sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari angkat hatimu bahwa Tuhan kita Yesus tidak ada yang seperti Dia, tidak ada yang melebihi kasih-Nya. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu, amin. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal
Yesus Allahku, Hosana, Hosana, amin. Hosana bagi Yesus, Hosana, amin. Hosana, Hosana bagi Yesus Allah, Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Hosana bagi Tuhan, haleluya. Haleluya, Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan kepada yang membawa doa syafaat. Mari saudara kita bersatu hati dalam doa untuk dua pokok doa syafaat kita. Yang pertama, Tuhan berilah kemampuan kepada pemerintah dan Satgas untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, narkoba, radikalisme, bencana alam, dan pandemi COVID-19. Dan yang kedua, berdoa agar Bawaslu dan elemen masyarakat peduli mampu mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. Mari kita satukan hati, baik yang di gereja maupun yang di rumah dan yang dimanapun berada, jemaat Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang kembali di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami berkumpul berdoa bersyafaat bersatu hati, berdoa untuk dua pokok doa kami. Ya, ada campur tangan Tuhan kepada pemerintah dan Satgas yang menangani permasalahan-permasalahan bangsa kami yang tidak kunjung selesai, yang selalu masih terjadi, tapi kami tetap mempunyai iman bahwa Tuhan selalu memberikan pengharapan untuk bangsa kami. Ketika kami berdoa, ketika kami percaya, ketika kami mempunyai iman, pasti ada perubahan, pasti ada sesuatu yang terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa untuk persoalan-persoalan korupsi, narkoba, radikalisme, bencana alam, dan pandemi COVID. Tuhan, kami berdoa untuk setiap elemen pemerintah yang terkait dalam penanganan masalah-masalah ini. Tuhan selalu berikan hikmat dan takut akan Tuhan, supaya mereka betul-betul menjalankan tugas dengan murni dalam takut akan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap masyarakat juga, untuk Tuhan tanamkan pengertian-pengertian atas masalah ini, dan supaya masyarakat juga bisa mendukung antara masyarakat dan pemerintah, dan juga seluruh aturan dan perundangan boleh bersinergi untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan bangsa kami. Karena kami tahu ini masalah yang kompleks ya Tuhan. Kami perlu kesatuan di dalam bangsa kami, di seluruh elemen masyarakat, di seluruh lapisan masyarakat, supaya mereka mengerti akan aturan, mereka mengerti akan undang-undang. Dan kami juga berdoa untuk aparat-aparat yang menegakkan undang-undang dan aturan, supaya mereka mempunyai hati yang bersih, takut akan Tuhan yang sepenuhnya untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Ampuni semua dosa kesalahan bangsa kami ya Bapa. Pulihkan bangsa kami.
biar kami mempunyai jalan keluar atas masalah-masalah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyiapkan jalan yang terbaik. Walaupun bangsa kami berputar-putar di padang gurun, tapi kami tahu Tuhan sudah menetapkan tujuannya. Dan kami tahu kuasa Tuhan, kasih Tuhan ada atas bangsa Indonesia. Juga kami berdoa untuk pelaksanaan pemilu kada di 9 Desember 2020. Tuhan juga memberkati seluruh petugas Bawaslu dan elemen masyarakat, supaya mereka juga dapat bekerja sama mendukung pelaksanaan pilkada ini dengan baik, dengan aman dan tertib, dengan lancar, dengan jujur dan adil, supaya pemimpin-pemimpin yang dipilih juga merupakan pilihan Tuhan. Tuhan nyatakan pilihan-pilihan-Mu melalui hati masyarakat, supaya pemimpin-pemimpin yang dipilih juga boleh membantu semua program pemerintah ke depannya, menuntaskan masalah-masalah bangsa kami yang tidak pernah kunjung selesai. Kami tahu Tuhan, permasalahan bangsa kami banyak dari sumber daya manusianya. Karena itu kami berdoa Tuhan, biar pemimpin yang terpilih mempunyai sumber daya yang baik, wawasan yang baik, takut akan Tuhan, pengetahuan akan kebenaran yang baik. Apapun agama mereka Tuhan, kami percaya kebenaran itu bisa menembus semua. Dan kuasa Tuhan tetap menjamah seluruh pimpinan-pimpinan kami yang terpilih, supaya mereka tetap teguh akan janji mereka, supaya mereka tetap teguh akan tugas dan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, urapi doa kami, dan kami percaya Engkau mendengar doa kami, dan kami akan mendengar firman-Mu. Beri kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, supaya kami dapat membuka hati kami selebar-lebar dan telinga kami Tuhan, supaya kami mendengar firman-Mu dengan baik, dan kami boleh memelihara firman-Mu dan merenungkan dan melakukannya, supaya ada perubahan dalam hidup kami, supaya tidak ada yang salah dalam hidup kami. Ketika mendengarkan firman-Mu, kami bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, kuasai ruangan ini, juga seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kuasa Tuhan tetap menjamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Seperti minggu kemarin, saya ingin menyapa jemaat yang ada di rumah. Ya, puji Tuhan. Ya, yang belum buka boleh buka ya. Karena kalau di belakang ada hampir 8 bulan sebagai gembala, saya tidak melepas jemaat dalam ibadah terakhir. Jadi habis kebaktian kayak selesai begitu saja. Ya, jadi agak dibalik sekarang. Nanti worship leader yang akan menyapa Bapak Ibu di akhir kebaktian yang di rumah. Puji Tuhan. Ya. Di lantai 2 ada orangnya? Oke ya. Oke ya. Mungkin tidak bisa menyebut semua nama yang terbuka, saya akan menyapanya ya. Ya, keluarga Opung, Shalom, keluarga Pak Kris ya, dengan Ivan, Alimoy, kemudian saya lebih baik balik ke sini ya. Ya, Triana ya Ibu Tri, kemudian Handoko dan Yanti, Teresia, Pak Acung dan Ibu Suci, Pak Marudut di Lampung ya, Ibu Nita, Yakub, Pak Sega ya sama Ibu Sega, Tatan dan Rosa, Lukman, ya, Sifra sendirian kebaktian ya. Pak Eka dan Ibu Nikun, Ibu Frederika, Ibu Ayen di Sulu, Tony dan Ria, puji Tuhan, Ibu Xiaochen dan Wahyudi ya. Ya, puji Tuhan. Ada Popo Tasya dan Tasya. Itu Dina. Udah mandi belum Dina? Ya, Melan ada di situ ya. Adi tutup Adi ya? Oh ya sama ya. Oke. Keluarga Pak Ferdi Boy. Pak Ferdinya ada di sini. Oke, terus screen keduanya. Masih ada?
Ya, screen kedua yang bertambah siapa? Sama kayaknya ya. Oh, tambah Ria aja ya, Ria Sika. Kemudian Ibu Febe, Ibu Cubue ya. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus memberkati yang di rumah maupun yang di gereja. Saya percaya Tuhan pelihara kita dari hari ke hari. Puji Tuhan. Jangan lupa minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Beberapa gereja dari zaman lampau saya ingat, setiap kali pemberitaan firman, mereka juga memecahkan roti sehingga makan perjamuan. Sehingga kalau satu minggu itu mereka kebaktian, di tengah minggu ada pemecahan firman, mereka istilahkan pemecahan roti, pendalaman Alkitab, maka di situ juga ada perjamuan kudus di samping hari Minggu. Gereja Katolik juga kalau setiap ada ibadah sabda, di situ juga ada perjamuan. Nah, ada orang yang mungkin di masa pandemi ini mengacu kembali kepada kisah Rasul. Setiap hari memecahkan roti. Ya. Perjamuan kudus. Tujuannya untuk mengingatkan betapa Tuhan sudah menjadi korban yang agung satu kali untuk selamanya. Sampai hari ini kita masih tetap memakai 1 bulan sekali dengan pertimbangan bahwa perjamuan kudus itu satu sakramen yang ketika dilakukan terlalu sering bisa saja orang kehilangan artinya. Karena masih ada juga gereja yang sampai hari ini hanya 1 tahun 2 kali perjamuan. Ya, jadi jauh sekali. Gereja kita 1 bulan 1 kali. Sudah cukup moderat ya. Sudah cukup memberikan pemenuhan dari rasa ingin untuk bersekutu. Dan sesungguhnya Tuhan ingin kita juga bersekutu dengan firman-Nya setiap hari, setiap waktu. Sebab firman Allah bisa tinggal dalam hati dan pikiran kita. Ada bahaya orang menganggap roti dan anggur itu menjadi benda magis. Benda yang memberikan nuansa kekuatan adikodrati. Sehingga orang tidak beriman kepada Kristusnya, tapi justru kepada bendanya. Sehingga ada yang prakteknya menyimpang, dijadikan semacam jimat. Ya. Jadi orang percaya atau tidak, keadaannya tahir atau tidak, dia siap atau tidak sebagai seorang yang ingin menerima perjamuan, dia makan saja perjamuan itu sebagai sebuah obat atau jimat. Ini juga sebuah penyimpangan. Nah, mari kita kembali untuk mengingatkan minggu depan kita akan perjamuan kudus. Puji Tuhan, saya mengajak kita kembali untuk membaca di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14, tapi ini bukan ayat yang saya ingin bahas, hanya karena di situ ada tulisannya, You are the lights of the world. Jadi kamu adalah terang dunia. Di samping Tuhan sebelumnya juga berkata kamu adalah garam. Jadi ini bukan saja sebuah predikat, tapi ini supaya orang Kristen berfungsi sebagai garam yang mengasini dan terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Jadi yang saya ajak kita mau melihat adalah ketika terang itu ditarik ke dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja. Karena kalau kita berkata tentang terang dunia terlalu luas. Tapi kalau kita tarik di lingkungan kerja kita, di tempat kerja kita, di lingkungan tinggal kita, maka terang kita meskipun tidak sangat besar spektrum pancarannya, tetapi dia akan menerangi. Sebatang lilin sudah sangat cukup dalam ruang yang sangat gelap, yang sama sekali tidak ada cahaya. Tapi kalau kita bisa menjadi 10 lilin, dijadikan satu. Kalau kita menjadi seperti lampu 100 watt dalam satu ruangan, maka dia bisa menerangi jauh lebih kuat lagi. Tapi sekiranya seseorang hanya seperti sebatang lilin di dalam kegelapan yang paling kelam, maka itu sudah bisa membedakan siapa dia di dalam kehidupan ini. Di tengah kehidupan bangsa, masyarakat yang etos kerjanya, yang sikap hidupnya, yang cara hidup dan tujuan hidupnya melenceng dari kebenaran Allah, seorang percaya, anak Tuhan, itu seringkali menjadi sebuah terang seperti sebatang lilin yang bercahaya. Tuhan ingin dia bersinar
Semakin hari sinarnya semakin terang, bukan semakin redup. Karena kita bukan lilin. Kalau lilin sungguhan ada waktu habis, tapi kita bukan lilin. Lilin adalah sebuah analogi yang terbatas. Tetapi selama kita bersekutu dengan Tuhan, sumber terang itu akan terus memancar. Ada lampu yang makin hari waktu sejak dinyalakan, makin terang, dan makin terang. Dan tidak putus. Kalau dia terang, terus putus, wah ini produk manusia. Tapi kalau Tuhan ingin kita, dari sejak kita mengenal Tuhan, mungkin awalnya seperti secerca lilin, tapi tambah hari tambah terang, dan semakin terang dalam kehidupan kita. Dan tidak boleh putus terangnya selama kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau ditarik dalam lingkup kerja, di tempat sekolah kita, di kampus, di rumah tangga, di toko kita, maka terang kita bisa bercahaya. Ya. Mari kita membaca kembali Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 39, Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia dari tangan orang Ismail, saya ulangi, yang telah membawa dia ke situ. Jadi yang menjual dia orang Ismail ke Mesir. Tapi yang menjual ke tangan pedagang orang Ismail adalah kakak-kakaknya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Jadi langsung dia naik kelas. Dari seorang budak yang baru datang, yang baru dibeli dalam lingkungan keluarga pejabat ini, Yusuf kemudian mendapat kepercayaan untuk melayani yang lebih khusus lagi, yang lebih istimewa lagi, yaitu tuannya dan keluarganya. Dan bukan itu saja, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Catat itu, yang di rumah maupun yang di ladang. Semua yang dimilikinya oleh orang Mesir itu, semua kepunyaan orang Mesir itu, Tuhan berkati. Bukan karena orang Mesir itu, tapi karena ada Tuhan yang menyertai Yusuf. Jadi kalau kita berkata karena Tuhan, ya. Karena Yusuf, ya. Kalau seorang Kristen bekerja di satu tempat, kemudian dia hidup seperti Yusuf, disertai Tuhan, maka tempat kerjanya itu diberkati Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Betul? Kalau dia diutus ke satu tempat, tempat itu pun diberkati Tuhan. Kalau dia ada di satu komunitas, komunitas itu pun diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai orang itu. Tuhan menyertai Yusuf. Bagaimana kalau kita berpikir tentang seorang Kristen adalah seorang yang disertai Tuhan? Maka di mana orang Kristen berada setiap hari, Allah bisa memakai hidupnya sebagai alat sarana untuk memberkati di mana dia berada. Nah, sebelum kita membahasnya, saya mengingatkan kita tentang keseimbangan dari kompetensi dan karakter. Siapa yang mau menanam pohon yang hanya kuat akarnya saja? Ada pameran bonsai, ya. Pertama saya lihat sekali lewat, harganya 15.000, 25.000, 30.000 sampai 75.000. Kemudian hanya dalam hitungan beberapa detik saja saya ingat, oh ribunya itu adalah juta. Meskipun saya tidak tanya. Karena dalam dunia dagang sekarang, orang dagang sapi pun di pasar-pasar hewan di Jawa sudah menggunakan nominal yang 3 angkanya
3 angka atau 6 angka? 3 angkanya disingkirkan ya. Jadi 1000 itu sama dengan 1 juta. Jadi 15.000 yang paling murah itu pohon bonsai. Akarnya besar, tua sekali. Tapi daunnya kecil dan tidak pernah tumbuh. Sebagai hiasan bagus. Tapi kalau seorang Kristen hidup seperti bonsai, jangan pernah mengingini atau menjadi bangga kalau cuma akarmu yang hebat. Tapi tidak ada buah dalam hidup. Bagian ke atas itu pohon, batangnya, daunnya, dan tentu saja buahnya. Itu adalah kompetensi. Nanti kita lihat sekali lewat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi ini harus seimbang. Karakter yang baik itu sebuah dasar. Karena karunia atau kemampuan karisma bisa membawa orang melesat naik pada jabatan yang dipromosikan. Tapi kalau dia tidak punya karakter, jeblok sebentar saja. Ya, baru diangkat, celup. Kemudian kita dengar kisah beberapa hari yang lalu. Wah, malu ya. Belanja kemana-mana semua, dibongkar semua. Beli apa, karena kena OTT. Saya membayangkan kalau hidup kita orang Kristen satu hari, jika kita tidak sungguh-sungguh dibasuh dengan darah Kristus, setiap hari kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kita menyimpan dosa dan kejahatan, satu hari semua dibeberkan. Saudara, kalau banyak orang juga mungkin melakukan tindak pidana atau disangkakan sebagai korupsi dan sebagainya dengan pembuktian. Tapi kalau OTT, baru datang kopernya dibongkar semua. Beli apa semua langsung diekspos. Semua orang tahu. Beli jam. Ternyata jam lebih mahal dari Rolex juga ada ya. Saya dulu pikir Rolex paling mahal. Ternyata lebih mahal dari Rolex ada. Bukan karena mesinnya hebat. Tapi karena ditaburi dengan berlian. Jadi mahal. Wah, semua yang dia beli dari luar negeri dan istrinya. Wah, dibongkar semua. Bayangkan kalau seorang Kristen tidak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan selama di bumi. Satu hari Tuhan beberin semua. Wah, kita sudah membaca dalam kitab Wahyu. Ketika semua dibukakan, kitab-kitab itu dibukakan. Pasti kita malu. Karenanya ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan meminta Tuhan mengampuni kita. Darah anak domba Allah membasuh dan menguduskan kita semua. Sehingga kita dibersihkan. Manusia bisa berdosa. Meskipun dia sudah Kristen. Tapi ketika dia mengakuinya, minta Tuhan mengampuni, darah Yesus membasuh kita. Sehingga Tuhan berkata, sekalipun merah seperti kirmisi, kalau dia berpekara dengan aku akan membasuhnya putih seperti salju. Tuhan ingin kehidupan kita terus bertumbuh dalam karakter. Tapi tidak cukup hanya karakter. Kita sedang bicara tentang dunia kerja. Kita sedang bicara tentang kehidupan yang penuh dengan kompetisi. Anak sekolah, mahasiswa, pegawai, pengusaha, bahkan ibu rumah tangga pun. Kalau dia tidak punya kemampuan apa-apa. Meskipun dia orang yang sangat baik dan jujur. Anaknya bilang, "Mak lapar." Dia bilang, "Mama nggak bisa masak, nak. Berdoa saja supaya kenyang." Nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin itu. Dia orang baik, dia orang jujur, tapi tidak pernah bertambah sedikit pun kemampuannya. Saudara bisa bayangkan. Karakter itu penting, seperti sebuah akar yang kokoh. Tetapi kompetensi, kemampuan harus ditambah-tambahkan. Ya, membangun karakter Kristus itu sebuah keharusan dalam hidup kita. Karena itu jadi ukuran. Dengan cara membuang segala bentuk sifat manusia lama. Keinginan-keinginan dosa. Dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jangan pernah bangga. Satu kali saya sudah bertobat. Satu kali saya sudah penuh Roh Kudus. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Sekarang hidup ini sulit. Saya sudah nggak karuan lagi. Enggak. Setiap hari Allah ingin hidup kita dibaharui terus menerus. Jangan pernah berkata,
Dulu aku sangat mengasihi Tuhan. Dulu aku sangat berapi-api, membara, berkobar-kobar. Tapi sekarang aku sudah loyo karena sudah semakin bertambah umur. Karena keadaanku lagi sulit. Tidak. Allah ingin karakter kita terus diperbaharui sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Yang mau melakukannya berkata bersama, amin. Ya, tapi kompetensi itu harus dikembangkan juga. Dan itu sebuah keseimbangan. Pengetahuan, pelatihan, keterampilan harus ditambahkan dalam hidup kita. Kita harus mencari tahu. Bagaimana? Karena nggak harus di sekolah formal. Sekarang anak di rumah. Dulu ada homeschooling modelnya. Belajar di rumah, disiplin dengan buku dan kurikulum yang sudah ditentukan. Sekarang seperti itu juga. Jadi kita bisa belajar di mana saja. Dalam kehidupan, kita bisa menambah pengetahuan. Jangan pernah menjadi orang yang dari dulu sampai sekarang gak bertambah-tambah dalam pengetahuan yang benar. Taunya malah yang gak karuan seumpama. Pelatihan sehingga kita mampu. Keterampilan harus bertambah. Allah ingin kita bertambah-tambah. Pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tempe. Oh bukan, salah. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya kan? Kompetensi dari yang tidak mampu. Dilatih, belajar, memaksa diri, mengejar. Saya tadi cerita ibu rumah tangga kan. Kalau semua harus beli semua. Sekarang mungkin keadaan ekonomi berbeda. Harus mengetatkan ikat pinggangnya mungkin kita kira-kira. Ayo belajar bagaimana. Dari satu jenis pisang yang sama. Hari ini bisa dibuat begini. Dicampur itu jadi yang begitu. Seumpama begitu. Anak kos tahu kombinasi antara mie dan telur. Dan bisa mengolahnya selama 1 minggu. Hari Senin makan mie ditambah telur. Ya kan? Pagi, siang, sore. Besoknya dia makan telur ditambah mie. Hari Selasa dia campur mie dan telur, diaduk semua. Hanya itu saja? Apakah itu sebuah variasi? Kemampuan? Inovasinya? Tapi dia harus belajar sesuatu yang berbeda. Itu sebuah contoh saja. Dari yang tidak mampu menjadi mampu dengan cara melatih dirinya, menambah keterampilan. Nilai-nilai itu membuat kita dari yang tidak mau, anak yang malas. Kalau dikasih value, kau itu pelajar, kau itu anak sekolah. Apa yang diharapkan dari anak sekolah? Ya belajar. Kau itu pegawai, bekerja. Supaya kau bisa melakukan apa yang ditugaskan oleh atasanmu atau tempat kerjamu. Kalau kau kerja nggak becus, tapi mengharap Tuhan buat mujizat, ini ngawur, menghina Tuhan. Karena Tuhan kasih kau kemampuan. Manusia cuma menggunakan sedikit saja dari kemampuannya. Orang berkata seringkali manusia itu yang hebat itu pun hanya 10% saja dari kemampuannya. Bakatnya 10%. 90%-nya adalah usaha, kerja keras, ketekunan, dan upaya. Jadi kalau kita bilang nggak bakat, selamanya kita tidak pernah bisa berubah. Nilai-nilai kebenaran firman bisa mendorong orang dari yang tidak mau menjadi mau, memotivasi kita. Nah ini yang kemarin ya. Mari kita lihat, kembali belajar tentang Yusuf. Apa saja sih yang kita bisa teladani dari Yusuf? Ya, kalau yang di kanan, ya, kiri apa kanan ya? Kiri ya, kiri Bapak itu adalah Yusuf yang pakai anduk ditaruh di atasnya itu. Bukan anduk saudara. Ya ini mungkin gaya orang Mesir ya. Nah, itu Tuan Potifar, pejabat. Sejak dia masuk sampai beberapa waktu, Yusuf dari seorang budak bisa menjadi orang yang dipercaya. Itu pasti lompatannya banyak. Dia ini pejabat negara. Pasti punya banyak pegawai. Betul? Yusuf pasti bukan satu-satunya orang dalam lingkungan pekerja atau pegawai atau budaknya. Tapi Yusuf bisa naik pesat. Pasti memberikan teladan buat kita. Yang pertama kita bisa lihat,
Yusuf adalah seorang yang excellent di setiap tempat. Excellent itu berarti luar biasa, unggul, istimewa, baik sekali. Ini sebuah semangat dalam hidup Yusuf. Ayat yang tadi kita baca, ayat 2 dan 3 menyebut tentang Yusuf yang selalu berhasil dalam segala hal yang dikerjakannya. Jadi dia bekerja, dia melakukan tugasnya. Bayangkan kalau dia nyuci baju nggak bisa. Dia ngurus apa lagi? Ngurus ternaknya tuannya nggak bisa. Beresin rumah nggak bisa. Dulu ada orang nyapu dia nggak bisa. Nyapu nggak bisa. Seumur hidup itu sudah besar saudara, sudah dewasa. Kemudian dia kibaskan itu sapunya. Pas. Saya lihat, kok gitu nyapumu? Ya kan sama Pak, bersih juga. Terbang juga itu barang. Nyapu sesuatu yang sederhana. Tapi ada orang nggak bisa nyapu. Karena dia pikir asal hilang dari pemandangannya. Ada lagi orang nyapu. Membersihkan kotoran dengan karpet. Dimasukin semua di bawah. Kemudian dia pindah. Orang yang sesudah dia lihat, wow banyak betul sampah di bawah karpet ini. Yang besar-besar dibuang, yang kecil-kecil dia angkat, masukin semua di bawah karpet. Kalau orang Kristen bekerja dengan model begitu, siapa lagi yang mau mempekerjakan dia? Yusuf mampu. Ini seorang budak saudara. Dia anak bungsu. Nomor 2 dari 12 saudara. Dimanja karena ia lahir di saat ibunya sudah tua. Dan sesudah ibunya melahirkan adiknya yang terakhir. Ibunya mati. Anak dari ibu ini cuma 2 orang. Dia dan adiknya. Bapaknya sangat mencintai Yusuf. Diistimewakan dari saudara yang lain. Ini anak yang dimanjakan orang tua. Tapi ketika dia ada di rumah Potifar, dia tidak lagi hidup di masa lalu. Dia bukan lagi anak manja. Tapi dia seorang yang belajar melakukan dengan cara yang terbaik. Itu sebabnya apa yang disuruh oleh tuannya, dia kerjakan dengan baik. Apakah ini sebuah proses? Betul, panjang. 13 tahun kita membaca Alkitab. Dari sejak dia berumur 17 tahun. Dipotong 2 tahun selama dia ada di tahanan. Di ruang penjara. Jadi cukup panjang masa dia sebagai budak. Dia belajar. Bukan satu kali jadi. Dari sejak dia berumur 17 tahun mendapat mimpi. Itu dia melalui waktu yang panjang. Diperkirakan 10-11 tahun. Jadi dalam waktu yang seperti itu, 10-11 tahun, dia bertumbuh dalam kecakapan dan keterampilan. Salah satu faktor keberhasilannya adalah melakukan hal-hal yang dipercayakan dengan semangat melakukan yang terbaik. Jadi bukan asalan. Asal kerja, asal jaga toko, asal layani pembeli, asal berdagang, asal masak, asal sekolah, asal dan sebagainya. Bahkan pendeta pun juga ada yang asal khotbah. Ya kan? Kalau mau khotbah doa, pakai buku nih Alkitab nih. Ya Tuhan, di mana Tuhan mau bicara hari ini? Dan kemudian dia buka, blub, temu sini ayat. Dan itulah ayat dari Tuhan. Dan dia khotbahkan. Saudara percaya itu wahyu dari Tuhan? Inspirasi, iluminasi dari Tuhan? Ada 66 buku dalam Alkitab. Dan semua kebenaran yang Allah ingin orang percaya belajar dan melakukannya. Hukum Taurat yang secara ritual simbolistik sudah selesai di kayu salib. Tapi hukum Taurat tidak ditinggalkan. Karena ada hukum-hukum positif yang masih berlaku sampai hari ini. Jangan mencuri, jangan berzina, dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya dalam tata gereja Bethel Indonesia, pengakuan imannya berkata, aku percaya
Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak mengambil sebelah dan yang Perjanjian Lama dibuang. Walaupun hukum Taurat tentang penebusan, pengampunan, pendamaian sudah disempurnakan dan digenapi dengan matinya Yesus. Jadi baca juga dari Perjanjian Lama. Walaupun kadang bingung dan pusing membacanya. Ya kan? Perjanjian Lama yang paling Anda suka apa? Amsal Soleman. Mazmur, ya. Anak muda sering membaca Kidung Agung seumpama begitu. Kenapa Kidung Agung masuk sedikit menyimpang? Itu ternyata perdebatannya panjang. Itu adalah kitab yang dianggap paling suci dari kitab yang suci. Para rabi sebelum memutuskannya, mereka meyakini ini sebuah pewahyuan karena tidak bicara seperti yang tertulis. Kidung Agung bukan sekedar sebuah cerita asmara, tetapi melambangkan hubungan Tuhan, Yahweh itu dengan umatnya seperti sepasang mempelai. Jadi itu buku yang paling suci dari buku kitab suci yang lain. Dalam versi para rabi Yahudi. Tapi kalau kita tidak mengerti sejarahnya, orang menganggap Kidung Agung cuma cerita asmara, Salomo dan kekasihnya. Tidak. Nah, seorang yang melakukan dengan semangat yang terbaik, dia teliti, dia tekun, dan tidak asal-asalan. Bayangkan kalau masak asal jadi. Dulu kami di asrama, itu mungkin ada 200 orang. Asrama sekolah Alkitab kalau nggak salah. Tukang masaknya itu kan dari pagi. Mungkin jam berapa sudah makan kami. Jadi di situ paling banyak kan itu lobak. Ya, paling banyak lobak kan itu di lereng Gunung Lawu. Jadi itu seperti dilemparkan saja ke dalam kuali rebus begitu. Makan ya. Ya kalau bilang rasa. Bisa saja nggak ada rasa. Yang penting kan makan. Nah, saudara bisa bayangkan, ya tidak selalu begitu. Kadang enak. Nanti saudara bilang, kasihan juga ya. Enggak. Nanti saudara bilang, yang mau sekolah Alkitab mana nih? Mesak, mana Mesak? Mesak mau sekolah Alkitab. Nanti dia dengar cerita ini takut. Ya, mana Mesak? Mesak nanti jam 11 kebaktian ya. Ya, ada Mesak, ada siapa lagi? Ada Mosa, mereka punya hati yang rindu untuk sekolah Alkitab. Ya, Tuhan berkatimu. Jadi tekun, teliti, tidak asal-asalan. Sikap ini harusnya ada juga dalam hidup kita, apapun tugas kita. Apapun juga yang dipercayakan kepada kita. Nih, dengarkan Salomo dari Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Kita baca, ada yang di rumah bisa tolong baca? Yang bisa langsung buka mic-nya? Nah, karena di depan saya yang pertama kali, Even tolong buka mic-nya dan bacakan. Paling kiri sebelah saya adalah Even. Pengkhotbah pasal 9. Ayatnya? Tadi berapa ya? Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Ya, terima kasih. Tidak ada pekerjaan, pertimbangan, dan semuanya di dunia orang mati, di mana kita akan pergi ke sana. Jadi maksudnya, mumpung masih hidup. Begitu Bapak Ibu. Kalau sudah mati nggak usah, nggak ada guna. Berapa banyak orang berkata, waduh kalau aku tahu dulu ya, waktu aku masih muda, aku mau begini, mau begini, mau begini. Tapi waktu dia cerita itu sudah tua, sudah ada di atas kursi roda, sudah ada di atas ranjang tempat pembaringan sebagai orang sakit.
Tapi dia berkata, oh kalau aku dulu masih muda, kalau aku tahu. Pengkhotbah seorang yang sudah menikmati dan menjelajahi kehidupan sampai puncak-puncak yang tertinggi. Dan dia memberikan pesan kepada kita. Apa saja yang kita temui yang Allah percayakan, kerjakan dengan sebaik mungkin. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah bagian kita selama masih hidup. Kalau sudah mati nggak ada guna lagi. Kalau sudah telat, habis waktunya, tenaga kurang, waktu sudah nggak ada, sudah malam. Itu sebuah istilah, kita nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Selama kita masih hidup. Aji mumpung yang positif. Aji mumpung itu tidak selalu jelek. Aji mumpung, mumpung masih hidup, saya mau melakukan yang terbaik. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pegawai, saya ingin melakukan yang terbaik. Bayangkan kalau kita semua yang ada di sini, di rumah-rumah, menjadi seorang yang berusaha melakukan dengan baik, apapun yang Allah percayakan. Kita bercahaya dalam kegelapan dan mempermuliakan Tuhan. Nah, kalau ada orang berkata, saya nggak punya kemampuan, mari saya membacakan kepada kita sekali lewat Roma pasal 12 ayat yang keempat dan seterusnya. Ada 7 karunia umum. Karunia itu karisma, pemberian Allah. Ini sesuatu yang kita terima sebagai seorang manusia yang hidup. Saya bacakan, Paulus mengumpamakan karunia-karunia itu dalam satu tubuh manusia. Manusia disebut manusia makhluk hidup. Punya kepala, punya badan, punya tangan, punya kaki, punya semua anggota. Disebut manusia normal. Kalau ada yang kurang, disebut ada yang kekurangannya. Tapi Paulus bicara tentang orang Kristen, anak-anak Tuhan. Dia bicara tentang jemaat pada umumnya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian, saya lompat ayat 6, demikian kita mempunyainya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kalau kita dikasih karunia bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nubuat ada 5 kategori, 3 kategori di sini yang dimaksud oleh Paulus. 3 kategori ini adalah menasehati, menghibur, dan menguatkan. Seperti orang mengutip ayat dan berkata, ayo kuatkan hatimu, Tuhan menyertai engkau. Ya. Jadi dia memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga nasihat. Tapi kategori yang keempat dan kelima, menemplak dosa, dan menyatakan perkara yang akan datang, itu nggak boleh belajar. Itu karunia nabi. Dan harus 100% tepat. Jadi kalau ada orang berkata besok Gunung Merapi meletus, walaupun Badan Meteorologi Geofisika sudah mengatakannya sudah mulai nih. Tapi dia bilang besok jam 1 siang meletus. Kalau besok nggak meletus, itu bohong. Tapi kalau ramalan boleh nggak? BMKG meramal boleh nggak? Supaya orang berjaga-jaga. Tapi kalau orang berkata, Tuhan bicara, besok jam 1 meletus. Kemudian nggak meletus. Itu nabi palsu. Itu sesuatu yang akan datang. Dia nggak boleh ngomong. Kalau Tuhan tidak menyatakan dengan sungguh-sungguh. Tapi 3 kategori ini boleh belajar. Bisa salah, bisa. Karena belajar bernubuat. Apa itu nubuatnya? Dalam kategori ini adalah menasehati, menguatkan, dan menghibur. Satu hari ada orang menubatkan, ibu yang berbaju merah, Tuhan menolong engkau. Yang baju merah ini bilang, aku belum menikah. Kenapa kau panggil aku ibu? Dia tersandung, saudara. Habis kebaktian dia cerita sama saya. Ini fakta. Pasti salah ngomong orang itu. Kenapa dia nyebut saya ibu? Dia waktu itu masih muda. Bagi dia ibu itu adalah orang yang sudah menikah. Nah, ada yang salah, seumpama begitu ya.
Mungkin dia harus bilang wanita. Nanti kalau bilang wanita, salah juga ngomongnya, kasar. Oke. Yang ketujuh, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Yang kedua, karunia melayani. Ada orang senang melayani. Ya kan? Ada orang, oh perlu apa Pak? Saya bantu, saya bantu. Itu sesuatu yang natural dari sikapnya. Jangan bilang saya karunia dilayani ya. Jangan bilang, saya ini punya karunia. Yang ke-8, karunia dilayani. Enggak, itu egois. Karunia melayani. Ya, ada orang senang melayani. Karunia mengajar. Yang keempat, karunia menasehati. Karunia membagi-bagikan sesuatu. Ada orang senang membagi. Dengan rela. Bukan bagi terus dia cerita. Enggak. Karunia memberi, karunia murah hati ya. Memberi pimpinan dan kemurahan. Ini 7 sesuatu yang ada dalam hidup manusia bisa ada. Ini beda dengan 9 karunia yang diberikan Roh Kudus. Nah, jadi sebetulnya setiap orang percaya bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan baginya. Jadi jangan tambah yang ke-8, karunia untuk dilayani. Anda bisa menolong orang lain. Anda bisa membagi walaupun gak banyak. Dalam komunitas tertentu yang saya lihat, sebetulnya anggotanya itu orang-orang yang sangat sederhana. Bahkan mungkin tidak punya banyak uang. Sebutkanlah mungkin orang yang naik Vespa dengan modifikasi itu. Mereka punya klubnya sendiri. Kadang-kadang cuma punya uang berapa puluh ribu saja di kantongnya. Mereka bisa keliling Indonesia. Kok bisa? Ya di luar dari mereka melakukan hal yang salah. Mereka bisa kontak kawannya di satu kota, semua di Batu Raja ada komunitasnya. Kami mau mampir. Nanti orang di sini bilang, datanglah seadanya, makan seadanya. Nanti mereka bisa pergi lagi ke tempat yang lain. Dalam keadaan yang mereka tidak punya, ada saling peduli untuk menolong. Sebab nanti orang yang di sini kalau pergi ke tempat lain, dia juga mungkin perlu ditolong atau biasa ditolong. Dalam komunitas tertentu kadang-kadang kepedulian dan kesetiakawanan jauh lebih tinggi. Ini bukan soal cerita berapa banyak yang orang punya. Percuma kita punya banyak kalau kita tidak pernah memiliki hati kemurahan. Camkan itu. Karena Tuhan berkata, kita harus belajar bermurah hati. Ajari dari kecil anak-anak kita. Kalau pegang 2 makanan, kawannya nggak makan, bilang kasih nak. Tapi ini kan punya saya. Gak apa-apa, kau kan ada 1, kawanmu belum makan, kasih. Ajari anak, jangan bilang begini, punya kau 2-nya, biarlah dia kelaparan. Emaknya dewek sih yang salah. Ya kan? Halo? Berapa banyak orang tua ngajarin anaknya untuk jadi orang kikir dan pelit seperti dia. Ajari anak murah hati. Tentu tidak jadi orang yang ngawur. Ya, kemurahan hati. Ini 7 hal yang kita bisa kembangkan dalam hidup. Di masa pandemi, di masa susah. Kalau Tuhan berkati saudara, tengok kiri kanan tetanggamu. Kalau susah, gak perlu berdoa dan berpuasa, Tuhan, apakah engkau menghendaki aku menolong dia? Halo? Halo? Kalau orang sebelahmu, tetanggamu susah, perlukah engkau berdoa sampai 3 hari 3 malam dan bertanya, saya minta pembuktian dari Tuhan, apakah saya harus menolong dia, sementara tetanggaku sakit dan mungkin gak punya uang? Anda gak perlu berdoa dan berpuasa, bertanya Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Kalau Tuhan kasih beban dalam hidupmu, saudara bisa berkata, Tuhan, biarlah saya juga bisa jadi berkat menolong sesama ini. Ya berdoa perlu, karena Tuhan juga berkata setiap waktu berdoa. Tapi yang saya maksudkan tadi adalah, supaya saudara nggak salah paham, jangan pakai alasan saya mau doa 3 hari 3 malam. Tetanggamu sudah keburu mati seumpama. Ya kan? Berapa banyak orang beralasan. Sepertinya rohani.
Tapi sebetulnya dia tidak peduli atau pelit. Ayo latih diri kita. Di masa kesusahan seperti ini, banyak orang susah. Ayo berbagi. Tidak harus nunggu Anda kaya. Apalagi kalau Anda kaya. Berbagi. Menolong orang. Dari yang kecil. Ya kan? Jadilah kaya dalam kemurahan. Oke. Kita lihat. Sejak dijual oleh kakak-kakaknya. Sebagai budak. Waktu itu dia berumur 17 tahun. Yusuf itu sebetulnya bisa punya banyak alasan untuk kepahitan. Dengan kakak-kakaknya. Dia bisa kecewa dengan Tuhan. Dia dapat mimpi 2 kali. Untuk jadi orang hebat. Tapi sekarang. Justru dia jauh dari mimpi itu. Dia mengalami kesendirian yang hebat. Saya mengajak kita melihat sebentar yang di sini. Nah, siapa yang bisa menghibur dan menolong dirinya? Jadi orang yang tadi katanya berhasil, apa saja yang diperbuatnya berhasil karena Tuhan menyertai, enggak ujuk-ujuk. Dia mengalami proses yang hebat di lembah. Ada satu quote yang bagus. Anda bisa melihat salju di puncak gunung yang tinggi. Dan pemandangan yang indah. Tapi Anda akan menemukan tanaman dan buah. Sebab itu ditanam di lembah. Kadang-kadang ada orang kelihatan bagus saja di depan. Enggak ada buah. Terlalu jauh, enggak terjangkau. Di lembah, di tempat yang mungkin sulit dan sukar. Di situ orang harus menanam dan menghasilkan buah. Dalam kesendiriannya, Yusuf seperti ada di lembah, di tempat yang sulit. Dia bisa kepahitan, dia bisa kecewa, baik Tuhan, baik kakak-kakaknya. Tapi apakah dia begitu? Tidak. Tuhan menjadi tempat satu-satunya. Bapaknya jauh, ibunya sudah mati, kakaknya jahat. Cuma satu kakaknya yang ingin menolong dia tapi sudah terlambat. Yang lain iri. Sikap iri membuat kakaknya kejam. Hati-hati ya kalau iri itu bisa buat orang kejam. Iri hati. Itu bisa membuat orang akhirnya melakukan hal-hal yang jahat, menyimpang. Mari kita baca Mazmur 68 ayat 6. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ini anak yatim nih. Punya bapak enggak? Bapaknya sudah mati. Alkitab berkata, Tuhan Allah jadi bapak baginya. Ini janda nih, enggak punya suami. Tuhan jadi perlindungnya. Bahkan di bagian yang lain, Tuhan mau disebut sebagai akulah suamimu. Suami di sini perannya melindungi, membela, dan mengayomi. Jadi orang-orang yang seperti ini, Tuhan menaunginya. Yusuf dalam kesusahan dan penderitaannya, Tuhan mau menjadi pelindung baginya. Mazmur 10 ayat 14, saya hanya kutip karena ada ayat di bagian A-nya. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Jadi kalau Anda sedang berkesusahan, sedih hati, cari Tuhan. Karena itu yang terbaik. Jangan malah keluyuran ke sana kemari. Ingat pelajaran tentang Rasul Paulus sebelum dia pulang ke Yerusalem. Sambil membawa persembahan dari gereja-gereja di Makedonia dan sebagainya. Sementara mereka berjalan melewati laut, Paulus memutuskan jalan darat sendirian melewati hutan. Kita membahas itu. Pentingnya seorang menyendiri dengan Tuhan. Kadang-kadang di tengah keramaian, di tengah kenyamanan lingkungan, cenderung manusia tidak mengandalkan Tuhan. Karena merasa semua berjalan baik. Pemeliharaan Tuhan nyata, lebih dekat,
Bagi jiwa yang merasa sendirian, yang berseru-seru kepadanya. Kalau sendirian tapi nggak berseru kepada Tuhan, ya beda. Tapi orang yang merasa sendirian seperti Yusuf, bapaknya jauh dan tidak bisa membela dia. Kepada bapaknya dikabarkan dia sudah mati. Kakaknya jahat dan sudah jual dia. Ibunya sudah mati. Ini anak 17 tahun dibawa ke negeri asing. Bukan sebagai pangeran, tapi budak. Dalam ketakutannya. Dalam kengeriannya. Dia ingat Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang yang berseru kepadanya. Ada satu quote yang bagus dari seorang pengkhotbah dan gembala hebat, Charles Spurgeon, yang kemudian juga jadi sebuah semacam kalimat. The end of self is the beginning of the God. When we come to the end of self, we come to the beginning of Christ. Di ujung dari kesendirian kita, di ujung dari ego kita, di ujung dari diri kita, itu awal dari Tuhan. Maksudnya adalah, kalau engkau sudah merasa tidak mampu lagi, engkau berserah kepada Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan, disitulah Tuhan memulai menolong engkau. Jadi artinya, selama kita belum di ujung jalan, selama kita tidak merasa tidak mampu, sebelum kita merasa putus asa dan kita tidak berdaya kecuali Tuhan, Tuhan tidak turun tangan menolong saudara. Tapi di ujung jalan seringkali orang tetap seperti orang yang sudah tenggelam, bukan menyerah. Waktu datang pertolongan justru dia bergerak-gerak. Makanya salah satu kiat menolong orang yang tenggelam adalah kalau dia bergerak-gerak 2 orang akan tenggelam, maka biasanya lebih baik dia dipingsankan. Supaya dia tidak menenggelamkan 2 orang itu. Karena upayanya justru menyusahkan orang dan membahayakan proses penyelamatannya. Tuhan seringkali membuat orang ketika di ujung jalannya, kemuliaan dan pertolongannya dinyatakan kepadanya. Ya. Ini gambarkan juga ada sebuah perbedaan ya. Yang kuning dengan yang coretan putih apa bedanya Bapak Ibu? Hanya beda lengkungnya saja ya. Yang satu begini, yang satu begini. Apa bedanya? Banyak ya. Nggak usah buka maskermu, tapi saya nggak tahu. Anda yang melengkung seperti begitu, yang kuning atau yang begini? Yang di rumah, Anda yang melengkung begini atau yang begini? Ya, pilihan. Di tengah orang banyak hidup yang, ya kan? Doa sama Tuhan. Apa Tuhan? Apa firman-Nya? Apa janjinya? Itu sebuah pilihan. Ya. Yang kedua kita lihat dari Yusuf adalah excellent di setiap tempat. Tadi di rumah pejabat, dia hebat. Sekarang dia di penjara. Kita tahu kenapa dia di penjara? Karena bertahan untuk hidup dalam kesucian. Sebetulnya dia bisa saja kepahitan. Karena justru dia ingin melakukan yang benar, justru dia difitnah dan dipenjarakan. Sekian lama majikannya percayakan dia. Tapi untuk satu peristiwa yang dia difitnah, majikannya menjebloskan dia ke penjara. Jadi waktu dia di penjara dia tidak bermuram durja. Mari kita baca. Siapa Yusuf? Dia seorang yang memang disertai Tuhan. Tapi karakternya terbentuk, saudara. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuflah yang disuruh mengurusnya.
Ini siapa sih orang ini? Di rumah Potifar pejabat Mesir itu dia datang sebagai budak. Tapi dalam waktu yang tidak lama dia jadi kepala rumah tangga. Dalam waktu yang tidak lama dia jadi orang kepercayaan tangan kanan Potifar. Sehingga Potifar tidak lakukan apapun juga dengan harta miliknya dan isi rumah tangganya. Semua diserahkan ke Yusuf. Siapa orang ini? Ini anak muda. Umurnya baru 20-an lebih. Ini seorang latar belakang budak belian. Kenapa mentalitasnya begitu indah? Dia bukan seorang budak yang terus menjadi budak. Mungkin statusnya budak. Tetapi kompetensinya pangeran. Karakternya pangeran Allah. Kadang kita berkata siapa saya. Ingat karakter dan kompetensi harus diasah. Sampai kepala penjara ini menyerahkan semua urusannya kepada orang ini. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya di penjara. Dalam penjara nih, dibuat Tuhan berhasil. Jadi entahkah dia di ladang milik Potifar. Tuhan buat dia berhasil. Pekerjaan rumah tangga. Kalau rumah pejabat, pasti nggak cukup satu ruangan. Ya kan? Banyak harta bendanya, banyak pegawainya. Tuhan mengangkat Yusuf begitu tinggi di mata Potifar. Waktu dia difitnah di penjara, dia tidak jadi orang yang pecundang, cuma nangis, nyeseli. Enggak, dia berbuat sesuatu dengan yang terbaik pasti. Sehingga kepala penjara bilang ini anak hebat. Semua tugas yang harus dilakukan diserahkan kepada dia. Karena dia cakap. Satu pekerjaan diselesaikan. 2 pekerjaan dikasih diselesaikan. 5 pekerjaan ditugaskan. Semua beres dan baik. Sampai kepala penjara bilang, Tuhan pasti hebat menyertai kamu. Urus semua dengan baik. Saudara, dia mendapat kepercayaan. Kepercayaan itu mahal. Kalau orang mengandalkan selembar ijazah di dunia kerja, mungkin pertama mengesankan dalam wawancara. Kau dari sekolah mana? Bagaimana indeks prestasimu hebat dan sebagainya? Ayo sekarang lakukan tugas ini. Kalau cuma melongo, kalau cuma lakukan sambil lalu, ada bos baru kerja, nggak ada bos nggak kerja. Besok ditanya mana hasilnya? Kemarin kan mati lampu Pak. Filenya pada hilang Pak, kena virus seumpama begitu. Kalau dia kerja di kantoran. Terus bisa bayangkan? Kalau dia suruh bawa sesuatu dagang, mana semuanya? Habis semua katanya. Halo? Berapa banyak orang dikasih kepercayaan, dirusakkan semuanya. Coba bayangkan kalau kita jadi sales, disuruh jual sisir di vihara yang biksunya pelontos semua kepalanya. Ada orang mau jadi sales, jualan sisir, segala jenis sisir, dari yang kecil besar sampai yang berambut, ada semua banyak jenisnya. Kalau sudah lihat sisir banyak sekali, betul ya? Sisir saya mungkin cuma yang begini-begini, tapi ada sisir yang pakai semua banyak macam. Jual sisir, kemana? Ke kompleks wihara. Loh yang siapa itu yang diharap? Biarawan yang kepalanya pelontos semua. Nyerah nggak saudara? Nyerah. Saudara bilang, nih bos kita nih pining kali, suruh jual ke sini. Siapa yang suruh beli sisir? Para biarawan biksu ini gundul semua. Nah, tapi ada yang pintar bilang, ayo Pak. Akhirnya ada yang kasihan, dibelilah satu. Tapi ada satu lagi sales bilang begini, Pak, ini kan biara, ini kan komplek wisata, destinasi wisata. Banyak tamu di sini. Bikinlah sesuatu sedikit tanda bahwa ini produk dari sini. Oh iya ya. Kemudian dibikinlah sesuatu. Orang yang berkunjung sana beli sisir
dari vihara situ, dari biara itu. Dia bisa punya omset banyak. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini sudah mentok. Nggak mungkin disuruh jual sisir kepada para biarawan. Tapi orang kreatif masih bisa melakukannya. Itu perlu kreativitas, betul? Betul? Jujur nggak ini? Jujur. Tulus nggak ini? Tulus. Berhasil nggak ini? Berhasil. Kalau kita gampang menyerah, waduh nggak bisa. Kita selesai dalam hidup. Jadi di penjara pun dia berusaha yang terbaik. Sampai kepala penjara mempercayakan semuanya. Yang ketiga, tetap memelihara percaya kepada Tuhan. Kakak-kakaknya menjuluki dia si tukang mimpi. Tapi dia menggunakan imannya kepada Tuhan untuk menolong. Jadi di penjara satu hari dia melihat ada 2 pejabat istana yang dijebloskan ke penjara. 1 kepala juru minuman, 1 kepala juru tukang roti. Dua-dua masuk penjara karena kesalahannya. Dan waktu Yusuf ke sana melihatnya di satu saat, dia bilang, kenapa kalian muram? Mengapa mukamu sedih? Nah, dia mau menyapa, saudara. Padahal ini narapidana. Tapi dia mau melayani, menolong. Kemudian mereka cerita, kami bermimpi. Tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Apa kata Yusuf? Iya ya, kalau udah mimpi mah susah ya. Begitu enggak? Kita baca ayat berikutnya. Kalimat dari ayat 8. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ada Tuhan di sorga yang bisa. Ayo ceritakan. Ceritakan mimpimu kepadaku. Karena ada Tuhanku yang bisa menerangkan mimpi itu. Udah ngerti maksudnya? Ini orang mau jadi berkat. Imannya kepada Tuhan bisa diwujudkan untuk menolong orang lain. Kalau kita datang ke orang lain yang susah, tangan kita terbatas, kita bilang ada Tuhan. Yuk mau gak kita doa? Bisa begitu Bapak Ibu? Jangan kita bilang ya susah, aku juga susah. Tapi kita berkata ayo kita doa. Mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Imannya dipelihara di tengah kesukaran. Dan dia bisa menolong mereka. Sehingga kita tahu walaupun fisiknya di penjara, iman dan pengharapannya kepada Tuhan terus terjaga. Ya. Imannya kepada Tuhan jadi modal untuk menolong juru minuman dan juru roti raja ini. Saudara lihat ayat 25 dari pasal 25 dari Mazmur ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau orang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan menyingkapkan sesuatu. Dalam konteks di mana firman Tuhan tidak ada dalam buku di masa lampau. Tuhan banyak berbicara melalui penglihatan dan mimpi di zaman itu. Kalau kita mimpi sekarang kadang-kadang mimpinya bisa saja mimpi yang memang dari Tuhan. Bisa juga mimpi kita cuma keinginan yang terwujud. Waduh akhir tahun kita akan keluar mana nih? Ada yang sudah memikirkan akhir tahun nih mau keluar nih. Waduh keliling. Mana daerah yang paling aman untuk jalan nih? Waduh, kemudian kita dapatkan satu tujuan. Dan kemudian kita memimpikannya. 1 tahun ini nggak keluar, nggak jalan. Tidur kemudian mimpi. Besok pagi dia bilang, aku mimpi yang indah. Apa dari Tuhan? Belum tentu. Tapi dari sesuatu yang ada dalam alam sadarnya. Tapi di masa lampau, ketika Alkitab belum tertulis, Tuhan banyak bicara melalui mimpi. Memang nanti kita baca di Yoel, kitab Yoel dan kemudian diulas lagi oleh Rasul Petrus tentang mimpi. Tapi sebelum kita jadi mimpi karena masih pagi, baru jam 9. Mari kita ingat prinsip ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan Tuhan akan menyampaikan sesuatunya. Jadi kuncinya Yusuf pasti bergaul dengan Tuhan. Makanya dia bisa menjawab, menyampaikan, menceritakan, menjelaskan mimpi itu kepada mereka.
Satu lagi bilangan, pasal 12. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi, akhirnya Yusuf bisa menjelaskan semua. Dan semua yang dia ceritakan itu menjadi nyata. Ini ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi orang yang percaya akan Tuhan, dia menghargai imannya. Aku bersandar dengan Tuhan. Tuhan pasti bisa menolong saya. Kalau Tuhan menolong saya, Tuhan juga akan menolong kamu. Ya. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Saudara pegang, Allah yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya. Allah yang membelah lautan sehingga Israel berjalan. Allah yang menyediakan makan bagi bangsa Israel yang hampir 3 juta itu. Setiap pagi dengan roti yang turun dari sorga. Allah yang membuat perkara-perkara yang ajaib, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Allah yang masih sama di dalam Yesus Kristus Tuhan kita sampai hari ini. Allah yang tahtanya tidak tergoncangkan. Dia yang menjawab doa di masa lampau. Dia juga Allah yang dapat menjawab doa hari ini. Dalam kesusahan kita. Sehingga Paulus mengajari kita. Dalam segala keadaan, dalam segala rupa. Tuhan memampukan orang-orang yang mau berlindung dalam kepak sayapnya. Minggu depan saya mau bahas ini tentang percaya diri. Kemudian tidak percaya diri. Kemudian terlalu percaya diri, ya, oke? Saudara ada di mana nih? Percaya diri, tidak percaya diri, terlalu percaya diri. Minggu depan kita membahasnya. Tuhan menolong kita, tapi sebelumnya ingat ini saja, jangan ingat itu, ya. Ingat ini. Mari kita berdiri dan kita membacakan ayat ini dari versi terjemahan standar. Dan kemudian bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Mari kita yang percaya, kita berdoa. Bapa, ini doa kami. Seperti Engkau memberikan kekuatan dan kesanggupan dan menyertai Yusuf di masa lampau. Dan orang-orang kudus di sepanjang zaman. Dalam situasi yang paling berat sekalipun. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Dengan rendah hati. Biarlah kasih karunia Tuhan turun ke atas kami. Perkenanan Tuhan turun atas kami. Memampukan kami untuk mengembangkan setiap karunia-karunia yang Allah berikan. Baik kemampuan-kemampuan yang alami maupun kemampuan yang adikodrati yang Tuhan anugerahkan di saat kami memerlukannya. Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kami, melalui kami, supaya nyata kemuliaan dan keagungan-Mu. Bahwa Engkau Allah yang bersemayam di tempat yang Maha Kudus, yang kerajaan dan firman-Nya yang tidak tergoncangkan, adalah Bapa yang baik yang mengasihi kami, yang setiap saat dapat menjadi tempat di mana kami berseru. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Pagi hari ini biarlah Tuhan menolong kami semua yang ada di gereja, yang ada di rumah kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami ingin berjalan bersama Tuhan tiap-tiap hari. Karena Tuhan ada di dalam kami. Allah yang Immanuel. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah melalui hidup kami kemuliaan keagungan dalam setiap hal dinyatakan. Di lingkungan kerja, di rumah tangga, di tengah masyarakat. Hidup kami terus diperbaharui sehingga rupa Kristus menjadi nyata. Dan buah-buah yang baik muncul dari dalam hidup kami. Berkati kami supaya kami menjadi berkat. Sebab itulah yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapa, bagi keluarga, bagi kawan, bagi kenalan kami.
Ini doa kami kepadamu. Berkati semua pelayan Tuhan, berkati semua pujian penyembahan kami, doa syukur kami, persembahan-persembahan kasih kami, biarlah kami persembahkan kepada Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan, keagungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan pulang, kami akan berpisah, yang di gereja maupun yang di rumah, melanjutkan semua kegiatan. Biarlah Tuhan menyertai sepanjang hari ini dalam kasih dan anugerah-Mu. Ketika kami keluar dan masuk dari pintu rumah kami, ke dunia kerja, kemanapun kami pergi, Tuhan membungkus kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kekuatan kesehatan dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, sekarang sampai selamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama kita siang hari ini, sampai Tuhan membuat hidup kita berhasil dengan kemuliaan dan keagungan namanya, dan buahnya bertahan sampai kekal, sampai kita dibawa masuk dalam rumahnya di sorga yang mulia, selamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.